Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Arno Joto Channel, dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Apa kabar? Di hari ini kita memasuki bulan Januari, bulan yang pertama dalam tahun 2025. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di tahun ini Tuhan sedang merencanakan satu hal yang luar biasa. Kalau Anda melihat di tahun ini, Anda boleh belajar, tetap belajar sampai hari ini, tapi Anda mengerti bahwa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia anugerah yang besar. Tahun ini kita akan belajar terus dan kita akan mengerti kehendak Tuhan, tapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Tuhan sedang menyelesaikan bagi Bapak Ibu anugerah-anugerah Tuhan yang dijanjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tetap memakai kitab Anda boleh bawa pensil atau bolpen, bawa kertas, Anda boleh belajar. Saya percaya Tuhan akan berikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana pada kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang terus akan berjalan, kami akan selesaikan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, saya sedang merencanakan satu pola supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih baik lagi. Nanti Bapak Ibu tunggu saja, ada pola sebuah percakapan. Gitu ya, percakapan atau satu pertanyaan yang keluar, ada pertanyaan saya jawab. Bapak Ibu mungkin dari cara ini akan membuat Bapak Ibu lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami sebuah rencana Tuhan yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu tunggu saja, kita akan terus merancang bagaimana jadinya, tapi Bapak Ibu tetap kita akan belajar firman Tuhan dan terus sampai Tuhan datang. Ingat baik Bapak Ibu-Ibu, anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa di Arno Joto Channel, dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, apa kabarnya? Hari ini kita membahas sebuah kondisi yang unik. Bukankah Bapak Ibu dan saya itu berasal dari kegelapan malam kepada terang yang ajaib? Gitu ya. Jadi dari gelap pada terang. Orang kita memang kalau memulai satu hari adalah yang terang, akhir hari ada yang gelap. Orang Yahudi berbeda, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan hari itu dimulai dari kegelapan, kemudian timbullah terang, gitu ya. Dan terang itu Tuhan katakan baik. Nah, dalam kondisi ini, semua dimulai dalam kegelapan. Kegelapan, hidup kita dulu kegelapan, Bapak Ibu. Ada dulu kegelapan, saya juga kegelapan, semua orang kegelapan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda dikatakan kegelapan, sebetulnya di mana kondisi letak kegelapan di mana kita berada? Dalam kandungan, dalam womb, kandungan. Kalau Anda bisa seperti hari ini ya, memahami kondisi, melihat seperti hari ini. Kalau saya tanya sama Anda, apa yang Anda alami di dalam kandungan? Engkau akan mengalami yang pertama kegelapan. Yang kedua, engkau akan mengalami ketiadaan warna. Tidak ada warna di sana. Engkau akan mengalami kesepian. Engkau akan mengalami kesendirian. Engkau akan mengalami tidak ada tangan yang memegang engkau. Tidak ada cahaya yang masuk. Warnanya ya cuma gelap itu, hitam itu saja warnanya gitu ya. Engkau tidak bisa melihat sebuah apa yang janjikan seperti ada daun-daunan. Engkau melihat warna sinar matahari. Engkau nggak bisa berlari-lari bermain. Engkau hanya melihat itu sebagai sebuah kondisi yang merupakan satu hal yang tidak mungkin terjadi. Dalam kandungan yang ada cuma becek, gitu ya. Kondisinya gelap dan terkungkung dengan air. Kondisi dalam kandungan itu tempat kegelapan yang sejati. Kalau Anda melihat, maka kebetulan kita tidak tahu kondisi itu waktu kita lahir, kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi andai kata Anda mengerti, saya mengerti kondisi di dalam kandungan. Bapak Ibu, kondisi itu persis kondisi Anda hari ini. Kalau Anda dikatakan engkau akan melihat satu yang besar. Saya teringat dengan Mazmur 139, kita buka sebentar. Mazmur 139, ayat 13. Firman Tuhan berkata, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa kitab itu bicara mengenai kehidupan orang di dalam kandungan. Tuhan yang menenun kita. Dan satu lagi dalam kitab Roma, ada PL, ada PB, Bapak Ibu seperti biasa. Roma 8:22. Sebab kita tahu bahwa kita sekarang adalah makhluk yang sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di sini dikatakan bahwa kondisinya persis seperti kita di muka bumi ini. Muka bumi ini adalah bentuk dari kegelapan itu. Di muka bumi ini engkau tidak bisa melihat suasana Tuhan. Di muka bumi ini adalah kegelapan. Engkau berusaha melihat ke masa depan. Di masa depan ada hal yang indah. Tuhan mengatakan di sorga nanti. Sorga Bapak Ibu dan saya itu adalah LB3 ya, langit baru, bumi baru. Di sorga yang akan datang nanti adalah semua yang ada itu tidak ada tutupannya, tidak ada penghalangnya, semua begitu indah sekali. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Kondisi Bapak Ibu hari ini ada dalam sedunia ini. Ditutup dengan batasan, dengan kondisi sehingga engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kondisi kemuliaan Tuhan itu begitu indah waktu kita di sorga. Sorga Bapak Ibu dan saya ini adalah sorganya langit baru, bumi baru ya, LB3, langit baru, bumi baru. Di langit baru, bumi baru, Anda akan melihat tanpa ditutupi. Kau akan melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, yang tidak terlihat hari ini. Di muka bumi ini, engkau hanya menerima sebuah janji. Janji itu yang membedakan antara orang percaya dan tidak percaya. Hanya sebuah janji. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya, supaya engkau bisa bertahan, berpegang pada janji itu. Kelak, satu hari nanti, engkau dan saya akan bertemu dengan Tuhan, dan akan menemui janji itu, dan kita akan melihat janji itu seperti apa. Hari itu, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi nyeri, tidak ada kedukaan, tidak ada lagi kegelapan, tidak adalah siksaan, tidak ada lagi. Semuanya akan dibuka dan hari itu berwarna cerah. Hari itu akan menjadi sebuah kondisi yang begitu baik. Di muka bumi akan berubah menjadi kondisi yang luar biasa. Kondisi yang baru ini, yang tadi saya katakan sebagai womb, tiba-tiba akan berubah dan warnanya akan berbagai macam. Warnanya akan cerah sekali, warnanya lebih indah dari warna hari ini, dan warna itu adalah warna sorga Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti ini, sebuah janji diberikan. Engkau dan saya hari ini, kalau engkau meratap atas nasib yang menimpa engkau, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku harus menjalani hidup yang payah seperti ini? Anda harus mengerti sebuah janji. Janji yang diucapkan Tuhan, janji tidak pernah akan menjadi batal. Janji Tuhan bukan janji manusia. Janji Tuhan pasti akan digenapi, entah kapan waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mengerti hari ini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Engkau hanya diberikan satu janji. Engkau telah menerima keselamatan, engkau menerima sebuah janji, engkau akan menerima kelak di sorga. Hari ini kau hidup di muka bumi ini. Kalau engkau melihat di muka bumi ini, Tuhan mengatur semuanya.
Tangan Tuhan mengatur semuanya, dan engkau harus percaya. Tuhan berjanji, engkau akan disertai Tuhan senantiasa sampai pada Tuhan datang kali yang kedua. Saudara kasih Tuhan, penyertaan janji Tuhan ini adalah dahsyat. Ini terjadi waktu engkau di muka bumi menerima janji dan engkau melakukan tindakan yang Tuhan perintahkan kepadamu dan kepada saya, yaitu penginjilan. Bapak Ibu, Anda mengerti, hari ini cerita dalam kandungan itu sedang kita alami. Engkau mendapat sebuah janji daripada Tuhan bahwa engkau akan melihat keluar. Engkau akan keluar dari kandungan dan akan bertemu dengan kondisi yang indah. Satu hari nanti, entah kapan, situasi pasti terjadi. Pasti terjadi satu hari nanti. Kondisi ini persis seperti yang saya ceritakan barusan. Bapak Ibu, kondisi tertutup akan dengan kondisi yang terbuka. Kita akan bertemu dengan Tuhan di sorga Anda dan saya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu hari ini, saat ini, pegang janji Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu janji. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, kitab suci, yang Anda, yang saya miliki, yang ini Bapak Ibu, yang ada saya miliki. Firman Tuhan engkau pegang. Firman tidak pernah berdusta, tidak pernah salah. Firman akan berjalan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Engkau harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Hanya karena janji satu ini, satu saja janji ini, akan membuat hidupmu berbeda kelak di masa depan. Kondisi hari ini mungkin sama. Engkau dalam kandungan. Engkau dan saya dalam kandungan, dan orang-orang tidak percaya dalam kandungan semuanya. Tetapi karena jatuh janji, nanti kelak engkau dan saya akan berbeda. Kehidupan inilah yang kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan yang limpah. Di muka bumi ini, atau engkau berkata, aku hari ini hidup, tetapi aku tahu bahwa aku akan hidup selama-lamanya di sorga nanti. Itulah sebabnya hari-hari ini, engkau dan saya diminta melakukan semua pekerjaan Tuhan. Tetapi perintah Tuhan kepada Anda dan saya cuma satu. Selagi engkau berangkat pergi, selama engkau berangkat jalan, selama engkau pergi melangkah, muridkanlah semua bangsa. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah Anda dan saya terima. Hari ini, engkau mengerti, firman Tuhan mengatakan pada Anda dan saya, satu hari yang baik, satu masa yang indah, satu kondisi yang Tuhan ubah, akan kau alami. Entah sekarang, entah kapan, ke depan, kita tunggu, itu pasti terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Oleh karena itu, masihkah Anda mau khawatir? Masih Anda mau berpikir yang tidak-tidak? Tuhan akan mengenapi janjinya, dan Tuhan tidak pernah lalai. Puji nama Tuhan. Shalom.